Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita haturkan atas segala nikmat yang selalu dilimpahkan kepada kita semua, nikmat zahir dan nikmat batin. Semoga kita semua termasuk orang yang dapat mensyukuri nikmat Allah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji kitab Fathul Izzar dengan sahifah 5 sampai 6 dengan tema yaitu hari baik untuk bersenggama kepada istri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ahlul ilmi man jama'a zawjatahu fi lailatil jumu'ati yasirul waladu khafidun fi kitabillahi. Ahli ilmu mengatakan siapa yang bersenggama kepada istrinya pada malam Jumat maka anaknya menjadi orang yang hafid Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran. Kalau putri namanya hafid, hafidah. Kalau putra namanya hafid. Begitu bahagianya, begitu bangganya, begitu senangnya hati kita ketika anak kita adalah orang yang ahli Al-Quran. Anak kita adalah orang yang belajar Al-Quran. Lebih-lebih anak kita adalah orang yang hafid atau hafidah Al-Quran, dapat hafal Al-Quran. Maka kita sebagai orang tua ini yaitu sesuai dengan petunjuk ahli ilmu, kita semua ini kalau kita hubungan kepada istri kita masing-masing atau suami kita masing-masing disarankan untuk dilakukan pada malam Jumat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan menjadi seorang anak di mana hasil bersenggama atau jima atau yaitu berhubungan dengan istri kita masing-masing pada malam Jumat, maka insya Allah kelak nanti menjadi orang yang ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Wa man jama'a fi lailati sulasa yakunul waladu barron liwalidayhi. Siapa yang bersenggama pada malam Selasa maka anaknya menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentu saja anak yang berbakti kedua orang tua ini adalah anak yang diidam-idamkan oleh orang tua. Anak kita adalah anak yang kita idam-idamkan menjadi generasi penerus kita yang kelak nanti ketika kita semua orang tua kita semua sudah tua, maka anak kita bisa berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kita semua. Anak kita bisa mengingat dengan jasa-jasa kita. Anak kita bisa mengingat, bisa membantu dengan segala apa yang menjadi kekurangan atau kebutuhan kita sebagai orang tua. Anak yang berbakti ini adalah anak yang membahagiakan kepada orang tua. Maka orang tua ini saya kasih resep dari kitab Fathul Izzar. Maka kita semua yang masih dalam keadaan produktif atau aktif ingin melanjutkan anak atau ingin memproduksi anak, maka produksilah anak tidak hanya memproduksi anak, tapi yang paling penting anak kita adalah anak-anak yang baik. Maka di sini disarankan oleh orang ahli ilmu atau ulama, disarankan kita semua ketika berhubungan kepada istri kita disarankan yaitu pada malam Selasa. Waman jama'a lailatal arbi'i yakunul waladu kasirul aqli wa kasirul ilmi wa kasirul syukri. Siapa yang bersenggama pada malam Rabu maka anaknya menjadi anak yang banyak akalnya, EQ-nya bagus, akalnya bagus. Kasirul ilmi, orang yang ilmunya banyak, orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kelebihan ketika kita semua orang tua bersenggama atau jima pada malam Rabu, yaitu 1 adalah EQ-nya bagus, punya EQ yang bagus, punya yaitu kecerdasan akal yang bagus. Kemudian yang kedua adalah tidak hanya akalnya bagus tapi orang yang ahli ilmu, ilmunya banyak,
bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya ilmunya yang banyak, yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, termasuk adalah kasirus syukri, orang yang banyak syukurnya, orang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man jama'a fi lailatul khamisi yakunul waladu mukhlishon fi qalbihi. Siapa yang bersenggama pada malam Khamis, maka anaknya adalah orang yang ikhlas dalam hatinya. Orang yang ikhlas dalam hatinya, mukhlis atau mukhlisin, orang yang ahli ikhlas. Jadi kita disarankan juga di sini adalah hari yang baik adalah malam Jumat, kemudian malam Selasa, kemudian malam Kamis. Malam Kamis adalah malam yang baik supaya anak-anak kita menjadi anak yang mukhlis, anak yang ikhlas, anak yang baik. Karena hasil yaitu hubungan antara suami dan istri pada malam Kamis adalah menjadi anak-anak yang baik. Wa man jama'a fi dzulmatin yakunul waladu sakhiron. Siapa yang bersenggama kepada istrinya dalam keadaan gelap gulita, maka anaknya menjadi anak yang tukang sihir, anaknya menjadi anak-anak yang kurang baik, atau anaknya menjadi anak-anak yang buruk. Wa man jama'a ma'as siraji yakunul waladu khasanas surati. Siapa yang bersenggama bersama dengan yaitu lampu, artinya bersenggama dalam keadaan terang, maka anaknya menjadi anak yang gambarnya atau wajahnya bagus. Maka kita semua sebagai orang tua ini ketika hubungan dengan istri ini jangan dimatikan. Ini salah kaprah. Nggih, niki salah kaprah, salah tapi kaprah, salah tapi pun umum. Sebab dalam ilmu hikmah di sini ulama tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita bersenggama kepada istri kita, ini harus disunatkan pakai parfum, kami wangi-wangian, pakai berdoa, kemudian saling merayu, saling bercumbu, saling berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan, kemudian suka sama suka, kemudian termasuk di sini adalah lampu jangan dimatikan. Karena lampu terang ini adalah tafaul atau berharap baik supaya anaknya terang. Kalau lampunya gelap ini juga nanti juga resikonya juga hati gelap, pikiran gelap, lisannya juga gelap, tidak zikir. Kalau lampunya terang ini kan identik dengan sesuatu yang terang. Wajah kita terang, pikiran kita terang, lisan kita terang dengan diikuti dengan berzikir. Kemudian lingkungan yaitu kamar dihiasi dengan perhiasan atau dihiasi dengan parfum, dengan minyak wangi-wangian. Karena malaikat ini suka dengan datang kepada sesuatu yang wangi. Maka disunatkan ketika bersenggama hubungan dengan istri ini kita disunatkan untuk yaitu pakai wangi-wangian. Termasuk di sini adalah orang ahli ilmu ini menganjurkan atau menyarankan ketika hubungan atau bersenggama supaya lampunya supaya tetap hidup. Jadi kalau ada lampu matikan lampu, di situ adalah lagu matikan lampu, itu sebenarnya ya boleh saja. Tapi dalam ilmu hikmah di sini, ilmunya orang ahli ilmu, memang hubungan dengan istri ini tidak boleh lampunya tidak boleh dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal maqsuda al-a'dama minan nikahi at-ta'abbudu wa taqarrubu wa tibau sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahsilul walati wa nasli. Maksud dari pernikahan dalam Islam itu adalah pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah Rasulullah ini adalah alasan yang nomor satu. Segala aktivitas kita ini harus merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernikahan karena harta, maka akan menjadi miskin. Jangan pernikahan karena kaya, akan menjadi miskin. Jangan pernikahan karena cantik, maka akan mengecewakan. Jangan pernikahan karena kedudukan, maka akan menjadi yaitu sesuatu yang hina. Maka pernikahan yang paling baik motivasinya adalah pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini motivasi adalah at-ta'abbud lillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah at-taqarrubu lillahi, yaitu kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pernikahan kita punya istri kita ajak untuk jamaah di rumah, untuk sholat berjamaah di rumah, untuk sholat membaca Al-Quran. Istri kita ajak untuk sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat qobliyah. Istri kita ajak untuk bisa bersyukur, untuk bisa bersabar. Di saat kita tidak punya istri kita ajari untuk selalu bersyukur meskipun dalam keadaan kekurangan atau dalam keadaan tidak punya. Di saat kita dalam keadaan punya, istri kita atau anak kita juga, anak-anak kita ajari untuk tetap selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat malam, keluarga kita ajak untuk bisa berdekat kepada Allah lewat membaca Al-Quran, lewat kemudian sholat sunnah rawatib, kemudian sholat tasbih, sholat hajat, sholat tahajud, dan zikir dan seterusnya. Ini adalah hikmah dari pernikahan. Tujuan, bahkan tidak hanya hikmah, tujuan dari pernikahan adalah at-taqarrubu lillahi ta'ala, yaitu kita semua bisa dekat, sarana kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wattiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari pernikahan ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, dari prosesnya akad nikah itu juga sunnah Rasulullah. Akad nikah diawali dengan khutbah nikah, kemudian diawali dengan proses akad nikah yang benar, yang sahih, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akad nikah kemudian didatangi oleh para alim, para ulama, para kiai, para guru. Akad nikah didatangi oleh saudara-saudara, oleh tetangga, oleh famili. Ini adalah proses yang baik, di mana doa-doa mereka adalah doa yang diamini oleh para malaikat. Kalau doa itu diamini oleh para malaikat, itu maka menjadi indikasi atau pertanda, maka akad nikah menjadi akad nikah yang baik, akad nikah yang barokah. Maka ketika pernikahan, maka disunahkan a'linu bin nikahi. Maka kita semua ini disarankan untuk secara woro-woro atau memberi iklan atau memberi pengertian kepada lingkungan untuk adanya pernikahan. Karena dengan adanya pernikahan yang dilaksanakan secara resmi menurut agama maupun resmi menurut pemerintah, ini adalah hikmahnya adalah tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan prasangka baik buruk, tidak menimbulkan sesuatu yang menjadikan fitnah di lingkungan kita masing-masing. Maka di sini ittiba'u sunnati Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnah Rasulullah itu adalah banyak, yaitu diantaranya adalah sunnahnya Rasulullah adalah nikah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunatku, sunnahku, yaitu ajaranku. Maka barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku, yaitu nikah, maka ia tidak termasuk tergolong pada umatku. Banyak di antara kita yang tentram karena nikah, banyak anak, banyak rezeki, banyak usaha, banyak menghasilkan karya, banyak bermanfaat untuk lingkungan, banyak amal karena pernikahan. Sebaliknya karena tidak ada adanya pernikahan yang sah, karena terjadi yaitu hubungan yang gelap, hubungan yang tidak resmi, hubungan yang tidak baik, hubungan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbiasa kesana kemari dengan hubungan yang bebas, perzinaan, kemudian hubungan yang gelap. Ini adalah sesuatu yang memang tidak menjadi ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalikan hidup kita ini supaya menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dalam keadaan sudah siap dengan nikah, maka memang segera untuk nikah. Orang kita pun sebagai orang tua, di saat anak kita sudah siap untuk nikah, maka kita anjurkan sebagai orang tua merencanakan, mengelola bagaimana anak-anak kita ini adalah nikah secara resmi, secara baik, secara agama dan sah, kemudian menjadi generasi yang baik, menciptakan generasi yang baik. Ini yang penting. Wa takhsilul waladi wa nasli, yaitu menghasilkan anak dan keturunan, anak yang ahli Al-Qur'an, anak yang hebat, anak yang ahli belajar, anak yang ahli mengaji, anak yang ahli ahli taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yang ahli taat kepada para guru, para masyayikh,
anak yang menghargai jasa orang tua, anak yang yaitu melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahsilul waladi wan nasli ini sangat penting, yaitu menghasilkan anak dan keturunan. Jangan sampai kita ini tidak punya anak gara-gara kita tidak mau nikah. Jangan sampai anak kita tidak punya anak gara-gara memang kita ini adalah takut dengan pernikahan. Kenapa takut dengan pernikahan? Karena alasan tidak ada pekerjaan, karena alasan tidak punya rezeki, karena alasan miskin, karena alasan kurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kecukupan kepada kita semua. Apabila kita semua punya niat yang baik, insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Maka para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua ini orang tua harus bijaksana kepada anak, yang anak juga harus berbakti kepada orang tua. Kita sebagai orang tua harus bijaksana kepada anak. Mana pilihan anak yang terbaik, mana pilihan anak yang ia sukai, itulah yang menjadi pilihan anak adalah pilihan yang terbaik. Maka jangan selalu berburu sangka kepada anak kita. Maka di sini agama menganjurkan jangan nikahi kamu seorang wanita karena kayanya, maka kamu akan menjadi miskin. Jadi kalau nikah kaya karena kaya, ini justru sebaliknya. Kalau nanti tidak kaya, nanti stres. Tidak berhasil kaya, malah jatuh miskin, malah stres. Jangan nikahi wanita karena kayanya, nanti kamu akan bisa menjadi miskin. Jangan nikahi wanita karena cantiknya, maka akan merepotkan kamu. Jangan nikahi wanita karena kedudukan, maka akan menjadi rendah. Maka di sini jalan yang terbaik menurut agama Islam, menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikah karena agama. Nikah karena agama, yaitu nikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu, perintah Allah, mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sah, legal menurut agama, legal menurut pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang terbaik bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan kita yang baik, yang barokah dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.